Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Investasi pada Instrumen Ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Indri Ditisari, SE MSI. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan masuk ke perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, saya Rindra Marini Sution. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50 Instrumen Keuangan, penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Untuk investor, pihak yang memperoleh kepemilikan saham, dan untuk investi, yaitu adalah pihak yang memberikan saham. Karakteristik saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan 3. adalah menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Pengaruh signifikan itu adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan ini diperoleh apabila kepemilikan antara 20% sampai 50%. Apabila di bawah 20%, maka pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut, yaitu 1. Keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara investi, 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, 3. Adanya transaksi material antara entitas dengan investi, 4. Pertukaran personal manajerial, atau 5. Penyediaan informasi teknis pokok. Ini ada contoh 2.1 hak suara potensial, itu investor A, B, dan C memiliki saham investasi masing-masing sebesar 18%, 15%, dan 12%. Sisanya dimiliki oleh beberapa investor D sebagai pemegang saham pengendali. Jumlah lembar saham investi yang beredar adalah 1 juta lembar. Investor A dan B masing-masing juga memiliki waran yang diterbitkan investi sebanyak 30.000 dan 20.000 lembar. Setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham investi pada harga yang telah ditentukan selama kurun waktu 3 tahun. Pada tahun ini, hak atas waran tersebut sudah dapat dilaksanakan. Jika hanya mengacu kepada presentasi kepemilikan, maka investor A tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun, hak suara potensial atas waran harus diperhitungkan sehingga presentasinya menjadi sebagai berikut ini. Terima kasih kepada teman saya Rindo Ramadhani yang telah menjelaskan tentang karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Perkenalkan, nama saya Latif Al-Khair. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode biaya dan nilai wajar. Jadi, pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investi mengumumkan dividen, investor itu mengakui sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya itu hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Pada metode biaya itu, investasi pada instrumen ekuitas diukur dan diakui sebesar biaya perolehan, sehingga apabila tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah. Jadi, contoh untuk mencatat jurnal investasi awalnya itu, di debit investasi kas dan di kredit itu kas. Mencatat jurnal dividen, di debit piutang dividen, dan di kredit pendapatan dividen. Pada nilai wajar, investasi awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar. Untuk mencatat jurnal investasi awalnya itu di debit investasi dan di kredit kas. Untuk mencatat keuntungan selisih nilai wajar itu, di debit investasi dan di kreditnya itu keuntungan selisih nilai wajar. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 10 Januari 2020, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investi.
selama tahun 2020, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba neto sebesar 200 juta rupiah. Pada akhir tahun 2020, nilai wajar saham Investi adalah sebesar 110 per lembar rupiah. Jumlah saham beredar Investi selama tahun 2020 adalah 15 juta lembar. Jadi, kita akan mencatat jurnal-jurnal yang diperlukan. Jadi, pada tanggal 10 Januari, kita mencatat jurnalnya itu investasi di debit sebesar 300 juta dan di kredit kas sebesar 300 juta untuk mencatat perolehan awal investasi. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 April kita mencatat pengakuan pendapatan dividen. Jadi jurnalnya itu piutang dividen di debit sebesar 20 juta dan pendapatan dividen di kredit sebesar 20 juta. Itu nominalnya dari 100 juta dikali 20%. Selanjutnya kita mencatat jurnal pengakuan keuntungan selisih nilai wajar. Itu jurnalnya investasi di debit sebesar 30 juta dan keuntungan selisih nilai wajar sebesar 30 juta di kredit. 30 juta itu teman-teman dari 15 juta lembar dikali 110 per lembar dan dikali 20%. Jadi hasilnya itu 30 juta. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode biaya dan nilai wajar. Selanjutnya akan dibahas teman saya Agnes mengenai metode ekuitas. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana metode akuntansi jika kita menggunakan harga perolehan atau nilai wajar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode ekuitas, di mana menurut peraturannya, jika kita memiliki saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, maka kita akan menggunakan metode ekuitas ini. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan metode ekuitas ini? Nah, disebut metode ekuitas karena nilai tercatat investasinya mengacu pada nilai ekuitas entitas asosiasi. Nah, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun, selanjutnya investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Nah, jadi, jikalau nilai ekuitas entitas asosiasinya meningkat, maka si investor akan mengakui adanya peningkatan tersebut dan akan dicatat pada investasi kepemilikannya. Sebagai contoh, kita sebagai investor, semisal si investi mengalami laba atau terjadi peningkatan atas nilai ekuitasnya, maka kita harus mencatat adanya laba atas perusahaan si investi itu tadi. Kemudian selanjutnya, apa sih yang dapat mempengaruhi antara perusahaan investi dengan perusahaan investor? Nah, yang pertama, adanya pengakuan laba atau rugi bersih atas entitas asosiasi. Nah, jadi maksudnya dikatakan laba apabila nilai investasi pada perusahaan si investor itu mengalami peningkatan. Nah, sebaliknya, jika dikatakan rugi, itu apabila nilai investasi pada perusahaan si investor itu mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi. Nah, jadi jikalau si perusahaan investi itu melakukan pembagian dividen, maka kita sebagai perusahaan investor akan menganggap nilai investasi kita itu akan menurun. Karena apa? Karena dividen ini diambil dari laba. Nah, sedangkan laba itu merupakan salah satu pembentuk dari modal. Nah, dengan demikian, jikalau dengan adanya pembagian dividen ini, maka itu dianggap sebagai adanya penurunan modal. Nah, jadi intinya, jikalau ada pembagian dividen, maka kita harus mencatat bahwa nilai ekuitas kita itu akan menurun sebesar berapakah besar dividen tersebut dikalikan dengan persentase kepemilikan kita. Nah, kemudian yang terakhir, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi. Nah, jadi jika si entitas asosiasi ini mengakui adanya pendapatan lain-lain, maka kita juga harus mengakui adanya pendapatan tersebut ya untuk meningkatkan nilai investasi kita. Tetapi jika ternyata masih ada beban lain-lain yang masih harus dibayar yang dapat menurunkan laba kita, ya maka kita harus mencatat nilai investasi kita menjadi menurun. Nah, di sini ada perbandingan jurnal pada metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Yang pertama, perolehan. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar, ini memiliki akun yang sama, yaitu di debit investasi dan di kredit kas. Kemudian, pada metode ekuitas, sebenarnya ini juga memiliki akun yang sama dengan metode biaya dan metode nilai wajar, tetapi pada akun investasinya itu ada tambahan menjadi di debit investasi pada entitas asosiasi dan di kreditnya kas. Kemudian, yang kedua, penerimaan dividen. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar ini juga memiliki akun yang sama, yaitu di debit kas, kemudian di kreditnya pendapatan dividen. Kemudian, metode ekuitas. Nah, di debit kas, kemudian di kredit investasi pada entitas asosiasi. Nah, kenapa investasi pada entitas asosiasi? Nah, karena pada metode ekuitas ini tidak mengakui adanya pendapatan dividen, tetapi mengakui adanya penurunan atau berkurangnya atas investasi tersebut. Kemudian, yang ketiga, laba neto investi atau disebut juga dengan laba bersih. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar, ini tidak melakukan pencatatan. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, kepemilikan antara metode biaya dan metode nilai wajar ini kan di bawah 20% atau dikatakan tidak signifikan. Makanya jika ada laba bersih, itu tidak perlu dilakukan pencatatan.
Kemudian pada metode ekuitas, itu di debit investasi pada entitas asosiasi, kemudian di kreditnya bagian laba entitas asosiasi. Kenapa metode ekuitas ini melakukan pencatatan? Karena seperti yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, metode ekuitas itu kan kepemilikannya antara 20% sampai dengan 50%. Nah, yang membuat jika ada laba bersih investi, maka itu dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Kemudian, selanjutnya, rugi neto investi. Nah, ini juga sama, metode biaya dan metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan. Kemudian, pada metode ekuitas, di debit itu bagian laba entitas asosiasi dan di kreditnya investasi pada entitas asosiasi. Nah, kebalikan dari jurnal sebelumnya. Kemudian, selanjutnya penghasilan komprehensif lain investi. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan. Kemudian pada metode ekuitas, itu di debit investasi pada entitas asosiasi dan di kreditnya penghasilan komprehensif lain. Kenapa investasinya di debit? Karena otomatis kan investasinya bertambah dari penghasilan komprehensif yang lainnya. Kemudian selanjutnya rugi komprehensif lain investi. Nah, pada metode biaya dan metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan. Kemudian pada metode ekuitas di debit penghasilan komprehensif lain dan di kreditnya investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini juga kebalikan dari jurnal sebelumnya, yaitu penghasilan komprehensif lain investi. Kemudian selanjutnya penyesuaian nilai wajar yang menghasilkan keuntungan. Nah, metode biaya dan metode biaya itu tidak melakukan pencatatan, sedangkan pada metode nilai wajar itu melakukan pencatatan. Karena apa? Karena pada metode nilai wajar ini mencatat adanya perbedaan harga perolehan dengan nilai wajar pada akhir periode, sehingga dilakukanlah pencatatan dengan di debit investasi dan di kredit keuntungan selisih nilai wajar. Kemudian pada metode ekuitas itu tidak melakukan pencatatan karena tidak menggunakan metode seperti yang dimaksud, yaitu nilai wajar. Kemudian yang terakhir penyesuaian nilai wajar yang menghasilkan kerugian. Nah, pada metode biaya juga tidak melakukan pencatatan, sedangkan pada metode nilai wajar itu di debit kerugian selisih nilai wajar dan di kreditnya investasi. Nah, kenapa investasinya di kredit? Ya karena kan mengalami kerugian, otomatis investasinya menjadi berkurang atau menurun. Kemudian pada metode ekuitas sama, tidak melakukan pencatatan karena tidak menggunakan metode seperti yang disebut, yaitu nilai wajar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara alokasi selisih atas biaya perolehan investasi itu? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi, perlakuan akuntansi pada praktiknya tidak sesederhana seperti apa yang dicontoh. Nah, itu akan menjadi lebih kompleks dan dapat menimbulkan beberapa kondisi, di mana nilai tercatat ekuitasnya itu tidak sama dengan nilai wajarnya, dan nantinya akan menimbulkan hal-hal seperti apakah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi, apabila nilai wajarnya itu lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka itu akan menghasilkan goodwill. Nah, di sini juga ada yang dimaksud dengan penghasilan, di mana setiap selisih lebih nilai wajarnya itu aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan yang akan dimasukkan sebagai penghasilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penghentian pengakuan, di mana penghentian pengakuan ini terjadi apabila yang pertama, investasi itu menjadi investasi pada anak perusahaan, bukan pada investor. Kemudian yang kedua, perusahaan investor ternyata menjual sebagian investasinya, sehingga kepemilikannya menjadi tidak terlalu signifikan. Dan dia akhirnya berhenti melakukan pengakuan terhadap aset dan juga liabilitas laba rugi terhadap entitas asosiasi. Nah, dari dua kondisi tersebut, maka si investor menghentikannya menggunakan metode ekuitas, di mana seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Nah, pada tanggal Januari 2020, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan sebesar 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2020, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah, melaporkan laba neto sebesar 200 juta rupiah, dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta rupiah. Nah, yang pertama, kita harus mencatat perolehan awal investasi, di mana ada metode nilai wajar yang telah kita pelajari sebelumnya, itu menggunakan akun investasi saja. Tapi pada metode ekuitas ini, itu menggunakan akun investasi pada entitas asosiasi di debit, dan di kreditnya itu kas sebesar 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah ini kita dapat dari keterangan di soal ya teman-teman. Kan di soal dikatakan dengan biaya perolehan sebesar 300 juta rupiah. Nah, kemudian pada soal diketahui investi membandingkan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pada tanggal 1 April 2020 itu kita mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen, di mana di debit itu adalah piutang dividen atau kas, dan di kredit itu investasi pada entitas asosiasi. Kenapa investasi pada entitas asosiasi di kredit? Karena pada metode ekuitas itu tidak mengakui adanya
pendapatan dividen. Sehingga ketika adanya pengakuan dividen atau pendapatan dividen itu pada metode ekuitas itu mengakui bahwa nilai investasinya itu mengalami penurunan atau berkurang sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari mana 20 juta rupiah ini? Kan di soal diketahui itu 100 juta rupiah. Sehingga kemudian kepemilikan kita kan 20%. Jadi 100 juta dikali 20%, maka dapatlah hasilnya 20 juta rupiah. Kemudian di soal diketahui juga melaporkan laba neto sebesar 200 juta rupiah. Sehingga pada tanggal 31 Desember kita mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi, di mana di debit investasi pada entitas asosiasi dan di kreditnya bagian laba entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah. Nah, 40 juta rupiah ini didapat dari 200 juta rupiah dikali dengan kepemilikan kita sebesar 20%, sehingga dapatlah 40 juta rupiah. Kemudian di soal juga diketahui mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta rupiah. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember itu kita juga menjurnal investasi pada entitas asosiasi di debit dan penghasilan komprehensif lain di kredit sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini dapat dari 30 juta dikali dengan 20%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu lain seputar metode ekuitas. Yang pertama itu, nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangi menjadi nol dan tambahan kerugian dicadangkan namun tidak diakui di laporan posisi keuangan atau off balance sheet. Jika entitas asosiasi pada periode selanjutnya melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Contoh untuk nilai tercatat investasi negatif. Pada awal tahun 2020, investor D memiliki investasi sebesar 40% atas saham beredar entitas asosiasi dengan nilai tercatat sebesar 200 juta rupiah. Selama tahun 2020, Investe membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah, melaporkan rugi neto sebesar 405 juta rupiah. Pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, investor D mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dikali 100 juta rupiah. Sehingga di jurnal menjadi 1 April 2020, di debit itu piutang dividen sebesar 40 juta rupiah, di kredit investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah ini didapat dari 40% dikali 100 juta rupiah. Itulah jurnal untuk mencatat pengakuan piutang atas pengumuman dividen. Kemudian pengakuan bagian rugi neto entitas asosiasi mengakibatkan menurunnya nilai tercatat investasinya sebesar 180 juta rupiah. Namun, nilai tercatat investasi terkini adalah 160 juta rupiah. Dari 200 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah, sehingga investor D hanya bisa mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 160 juta rupiah sampai menjadi nol dan sisanya menjadi sebesar 20 juta rupiah dicadangkan atau off balance sheet. Jurnal yang dicatat investor D yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 160 juta rupiah dan di kredit investasi pada entitas asosiasi sebesar 160 juta rupiah. Itulah jurnal untuk mencatat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Jika terjadi rugi lebih lanjut atas entitas asosiasi pada tahun 2021, investor C tidak mengakui kerugian tersebut, namun masih mencadangkannya. Sebaliknya, jika pada tahun 2021 entitas asosiasi mengumumkan laba neto sebesar 80 juta rupiah, maka investor D hanya mengakui kenaikan investasi sebesar 12 juta rupiah, yaitu sebagian laba yang seharusnya 40% dikali 80 juta rupiah, dikurangi cadangan kerugian tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua itu transaksi hulu dan hilir. Dalam praktiknya, banyak terjadi transaksi antara investor dengan entitas asosiasi. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atas atau kerugian. Jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut dinyatakan dengan transaksi hulu, dan jika sebaliknya disebut sebagai transaksi hilir. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan. Investor tersebut hanya sebagian besar dalam entitas asosiasi. Bagian investor atas keuntungan atau
kerugian entitas asosiasi yang dihasilkan dari transaksi tersebut dieliminasi. Contoh transaksi hilir adalah penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor. Kemudian contoh dari transaksi hulu adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Contoh untuk transaksi hulu dan hilir. PT Investe adalah entitas asosiasi dari investor dengan kepemilikannya 40%. Pada tahun 2020, PT Investe menjual persediaan kepada investor atau transaksi hilir dengan keuntungan sebesar 25 juta rupiah sampai dengan akhir tahun 2020. 20% atas persediaan tersebut belum terjual oleh PT Investor kepada pihak ketiga. Keuntungan sebesar 25 juta rupiah sudah diperhitungkan dalam laba neto yang dilaporkan pada PT Investor. Keuntungan belum terrealisasi bagi investor yaitu total keuntungan sebesar 25 juta rupiah, yang belum terrealisasi sebesar 20%, keuntungan belum terrealisasi sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini kita dapat dari total keuntungan 25 juta rupiah dikali dengan 20% yang belum terrealisasi, sehingga keuntungan belum terrealisasi itu sebesar 5 juta rupiah. Yang kemudian bagian investor 40%, yaitu sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini kita peroleh dari 40% dikali dengan 5 juta, sehingga keuntungan belum terrealisasi adalah sebesar 5 juta rupiah. Namun karena transaksi hilir, di mana pada PT Investe hanya memiliki 40% oleh investor, investor atas keuntungan tersebut, yaitu sebesar 2 juta rupiah, harus dieliminasi dengan jurnal 31 Desember 2020. Bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 2 juta rupiah pada debit, kemudian dikredit investasi pada entitas asosiasi 2 juta rupiah. Itulah jurnal untuk keuntungan belum direalisasi atas transaksi hilir. Jika yang terjadi pada transaksi tersebut adalah transaksi hulu, yaitu penjualan dari investor ke entitas asosiasi, maka seluruh keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 5 juta adalah bagian atau hak investor dan tidak ada hak investor lain seperti transaksi hilir, sehingga seluruh bagian investor tersebut dieliminasi dengan jurnal 31 Desember 2020 di debit bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 5 juta rupiah dan dikredit investasi pada entitas asosiasi sebesar 5 juta rupiah. Itulah jurnal untuk mencatat keuntungan belum direalisasi atas transaksi hulu. Nah, berdasarkan pemaparan pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa jurnal investasi yang dicatat oleh investor atas entitas asosiasi dapat meliputi yang pertama itu investasi awal saat perolehan, yang kedua pengumuman dividen oleh entitas asosiasi, yang ketiga pengumuman laba neto oleh entitas asosiasi, yang keempat amortisasi atas selisih nilai wajar neto, aset dan liabilitas teridentifikasi dari investe terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas, yang kelima itu transaksi hulu dan hilir, yang keenam penurunan nilai, yang ketujuh penghasilan komprehensif lain investe. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekianlah presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas kesempatan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!